Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Perfecto de indicativo. Jadi kita masih akan membahas kalimat-kalimat dalam bentuk perfecto de indicativo, yaitu perfecto de indicativo ini digunakan untuk bicara tentang action atau tindakan atau pekerjaan atau kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, ya, sudah selesai dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris kan ini seperti present perfect tense, ya. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk membentuk perfecto de indicativo ini kita mengikuti pattern atau rumusan ini, yaitu subjek ditambah kata kerja haber ditambah kata kerja dalam bentuk pasado participio. Nah, pada episode yang lampau kita sudah bahas bentuk pasado participio untuk kata-kata kerja yang teratur, ya, normal dalam pembentukannya itu. Nah, untuk kesempatan ini kita akan bicarakan beberapa kata kerja yang bentuk pasado participio-nya itu dianggap tidak teratur, ya, tidak membentuknya tidak berdasarkan pattern yang biasanya. Nah, beberapa kata kerja itu antara lain ini. Ver yang artinya melihat, abrir ini membuka, poner itu menaruhkan, hacer itu melakukan atau mengerjakan, ya, hacer. Escribir itu menulis, volver itu kembali, ya, dan ir ini pergi, ya, to go. Nah, coba kita langsung kepada bentuk pasado participio-nya saja dari kata-kata kerja ini. Ternyata ver ini bentuk pasado participio-nya itu ver itu menjadi visto, ya. Jadi tidak dibentuk berdasarkan pattern atau cara-cara yang regular atau cara-cara yang umum. Kalau cara yang umum itu kan ditambah kata kerja ini ditambah ado atau ido, ya, untuk membentuk pasado participio. Silahkan dilihat lagi video episode sebelumnya, ya, karena tidak akan kita jelaskan lagi di sini. Abrir ini membuka, ini bentuk pasado participio-nya. Pasado participio itu past participle, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, untuk abrir ini ternyata bukan abrido gitu, ya, tapi abierto. Nah, ini maka dikatakan bahwa bentuk pasado participio-nya ini tidak teratur. Abierto. Abierto. Saya kan ini sini kurang panjang apanya. Abierto. Tuh, ya. Kemudian poner. Poner itu to put, meletakkan, menaruhkan, ya. Ini bentuk pasado participio-nya adalah poner, ya, puesto. Puesto. Ya, puesto. Hacer itu to do, to make, hacer. To do atau to make, hacer. Jadi melakukan atau membuat itu hacer. Ini bentuk pasado participio-nya menjadi hecho, ya, hecho. Kalau escribir menulis, bentuknya menjadi escrito, escrito, ya. Kemudian volver itu kembali, to return, ya, volver. Ini ternyata vuelto. Vuelto. Ini L, ya. Vuelto. Volver, to return. Ir, to go, pergi.
ini menjadi idu. Nah, inilah beberapa kata kerja yang bentuk pasado partisipionya dianggap tidak teratur. Jadi dibentuknya tidak berdasarkan rumusan atau pattern ya atau acuan yang berlaku untuk kata-kata kerja yang umumnya ya. Ver, visto, abrir, abierto, poner, puesto, hacer, hecho, escribir, escrito, volver, vuelto, dan ir, ido. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus menghafalkannya ya. Setelah kita diberitahu seperti ini atau orang ada yang memberitahu kita, maka ya kita hafalkan ya, karena pembentukannya tidak teratur. Nah, dan ini perlu pasado participio kan perlu untuk membentuk kalimat dalam perfecto de indicativo, karena rumusannya adalah subjek diikuti aber, kata kerja aber ya, dengan konjugasinya ini, dan kata kerjanya dalam bentuk pasado participio seperti ini ya. Nah, setelah tahu ini, coba kita buat beberapa contoh ya. Oke, alright. Di mana nih? Oke. Kita di sini mudah-mudahan terbaca ya. Oke. Contohnya saya tuh ya. Contohnya nomor 1 ya. Saya sudah, kalimat ini kan mengatakan sudah terjadi, jadi selalu mengatakan menggunakan kata sudah gitu ya. Saya sudah ver, misalnya tuh melihat. Ver itu melihat atau to see. Jadi saya sudah melihat misalnya film ini gitu ya. Film ini. Nah, jadi saya sudah melihat film ini. Tapi saya akan nonton lagi karena filmnya bagus, misalnya begitu. Ya. Nah, bagaimana ini? Dalam bahasa Spanyolnya, ya cukup mudah karena kita sudah punya vocabnya. Saya kan yo, ya. Jadi ini terjemahan dalam bahasa Spanyolnya, yo. Sudah, nah sudah, untuk mengatakan sudah ini kita gunakan kata kerja bantu aber ini dengan konjugasinya sesuai dengan pokok kalimatnya. Karena ini yo, maka kata kerja bantu abernya adalah ya, yo gitu. Jadi yo baru ikuti kata kerja pasado participio. Ya ini tadi melihat kan ini ver ya, visto. Melihat atau menonton itu boleh menggunakan kata ver ya. Jadi yo he visto. Yo he visto. Ini kalau saya sudah melihat, atau bahasa Inggrisnya boleh dikatakan I have seen. I have seen ya. Apanya? Film ini, this movie ya. Esta. Film itu pelikula. Karena pelikula dianggap feminin, maka kita gunakan this-nya itu esta, this film. Yo he visto esta película. Película. Nah ini, yo he visto esta película. Saya sudah melihat film ini. Bahasa Inggrisnya, I have seen this film, atau this movie. I have seen this film. Ya, yo he visto esta película. Nah, kita sudah membuat satu contoh kalimat perfecto de indicativo yang melibatkan kata kerja yang bentuk pasado participio-nya dianggap tidak teratur. Dalam hal ini kata melihat atau menonton ini ver. Pasado participio-nya visto. Jadi itu yang kita perlukan. Jadi yo he visto esta película. Nah, oke, terus misalnya kita mau buat apa lagi? Oke, di sini kita hapus saja ya. Kita sudah tahu ini subjeknya ya. Apa? Kita untuk membuat contoh. Ya, oke. Kita lihat. Abrir, membuka. Dengan pokok kalimat yang lain sekarang ya. Misalnya kami
kami gitu ya. Nanti. Nah, contohnya ini contoh kedua ya. Ya. Kami sudah April kan membuka, nanti kami sudah membuka. Membuka pintu-pintunya, sorry, yang biasa dibuka jendela ya, suatu rumah biasanya jendelanya dibuka, pintunya ditutup. Jadi kami sudah membuka jendela ya, jendela karena banyak ya, jendela. Oke, saya tulis di bawah saja. Jendela-jendelanya ya. Jendelanya. Jadi ada rumah kami punya beberapa jendela dan itu sudah kami buka gitu ya. Jadi, nah ini bahasa Spanyolnya ya kami kan nosotros ya, sudah tahu. Semua juga sudah tahu, kami dalam bahasa Spanyolnya adalah nosotros ya, sini sudah membuka. Nah, sudahnya, saya kata sudahnya ambil dari kata bantu haber untuk nosotros kan ini hemos tadi ya, hemos. Jadi nosotros hemos. Nosotros hemos apa? Membuka kan Abril, dan bentuk pasado participio dari Abril adalah abierto. Jadi ini yang kita pakai abierto. Nosotros hemos abierto. Cukup nggak ini? Cukup. Abierto. Ke depan mudah-mudahan kami bisa menyiapkan whiteboard yang lebih besar sehingga akan punya space yang cukup untuk membuat contoh-contoh seperti ini ya, tidak harus menghapus yang lain dulu. Nosotros hemos abierto. Kami sudah membuka apa? Jendela-jendelanya. Jendela itu ventana ya, ventana. Kalau jamak ya, ventanas. Las ventanas, the windows. Jadi nosotros hemos abierto las. Ini las ventanas. Ventanas. Nah, nosotros hemos abierto las ventanas. Kami sudah membuka jendela-jendelanya. We have opened ya. We have opened the windows. Jadi lebih dari satu jendela. Ya, ini contoh kedua yang melibatkan kata abrir, membuka. Bentuk pasado participionya adalah abierto. Ya, ini yang kita pakai dalam rumusan subjek, diikuti kata kerja bantu aber, diikuti kata kerja dalam bentuk pasado participio. Ini contoh kedua. Nah, kita beri contoh lagi ya. Ini sudah tadi, nanti bisa dilihat di dalam videonya. Kita gunakan untuk contoh yang lain. Contoh ketiga. Misalnya, hacer ya. Hacer itu to do atau to make, membuat atau melakukan. Misalnya, mereka, sekarang mereka ya, pokok kalimatnya supaya berganti-ganti sehingga nanti kata kerja bantu abernya juga berganti-ganti. Mereka. Tadi saya sudah, kemudian kami sudah, sekarang mereka. Mereka sudah ya. Sudah ini ya S-nya. Lalu tulisan kami tidak bagus. Sudah ya. Mereka sudah mengerjakan atau melakukan. Mereka sudah mengerjakan
mereka sudah mengerjakan apa? Misalnya kita rujuk mereka itu maksudnya siswa-siswa itu biasa mereka mempunyai pekerjaan rumah ya, PR ya, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Mereka sudah mengerjakan PR ya. Sekali lagi, PR ini pekerjaan rumah ya, maksudnya PR ya. Bahasa Inggrisnya homework ya, homework. Mereka sudah mengerjakan PR mereka. PR mereka. Ya, jadi pekerjaan murah mereka. Jadi mereka rajin, jadi sudah mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Ini kita merujuk mereka kepada siswa-siswa itu ya. Oke. Bagaimana bahasa selanjutnya? Mereka kan sudah kenal ya, ellos. Ellos ini mereka. Mereka laki-laki atau mereka campuran. Kalau merekanya perempuan saja itu akan ellas ya. Itu sudah kita mengerti. Mereka sudah ellos, nah sudahnya ngambil dari sini tadi. Untuk ellos kan an ini, tadi ya, an. Untuk ellos kita kata kerja bantu aber untuk ellos adalah an ya. Eas a hemos habéis an ya. An ini untuk ellos. Ellos an mengerjakan kan ini tadi hacer. Tapi yang diperlukan bentuk pasado participio-nya yaitu mana hecho. Jadi ellos han hecho. Han hecho. Mengerjakan apa tadi? PR mereka, pekerjaan rumah mereka, their homeworks. Nah, mengenai kata their, my, your, our kan sudah kita pelajari. Untuk their, kepunyaan mereka itu pakai kata su, ya. Ellos han hechos su, ya. Mereka punya itu su, their. Sudah kita pelajari tentang possessive adjective. Ellos han hecho, pekerjaan rumah mereka. Dalam bahasa Spanyol, ellos han hecho, karena jamak pekerjaan mereka kan jamak ini dan pekerjaan rumahnya juga banyak mereka itu. Jadi ellos han hecho sus tareas. Tarea, kalau tarea itu satu, jamak tareas. Tareas itu tugas atau pekerjaan rumah dimaksudkan. Di ellos han hecho sus tareas. Mereka sudah mengerjakan pekerjaan rumah mereka. They have done, bahasa Inggrisnya. They have done their homeworks. Nah ini, mereka sudah mengerjakan PR mereka. Ellos han hecho sus tareas. Ini sudah 3 contoh. Satu contoh saja lagi ya, ini yang ini karena ini penting juga nih. Ir, pergi, to go. Jadi kita hapus lagi yang ini sudah kan, kita lihat nanti bisa dilihat di videonya ya, ditonton kembali videonya, nanti tulisannya kan bisa dilihat. Nah kita buat contoh yang terakhir 4 ya, misalnya gini, pakai kata kerja ir itu yaitu ido dalam bentuk pasado participio-nya ya. Misalnya kita ambil pokok kalimat yang lain. Tadi sudah saya ya. Nah, boleh kamu gitu ya. Kamu sudah pergi ke pantai. Kamu sudah pergi ke pantai. Atau kurang enak nih contoh saya ya. Nanti ya, maaf ya Fahmi. Supaya lebih enak contohnya itu, tidak usah kami ya, karena kami akan memberitahukan sesuatu, yaitu minggu ini, supaya ada keterangan waktu. Minggu ini, kembali ke saya gitu aja dulu ya. Saya sudah pergi
Ya, saya suka berenang. Jadi perginya kemana? Ke pantai. Pergi ke pantai. Malah pergi ke pantai 2 kali gitu ya. 2 kali. Kalau orang seminggu sekali mungkin, saya malah sudah 2 kali nih. Jadi minggu ini saya sudah pergi ke pantai 2 kali. Supaya contohnya enak tadi ya. Jadi ini bahasa Spanyol minggu ini. Nah ini minggu ini di esta semana. Esta semana. Esta semana. Minggu ini. Kalau bulan ini este mes. Ini esta karena semana feminin. Kalau este mes pakai este karena mes bulan itu maskulin. Este año tahun ini dan seterusnya. Esta semana saya yo. Nah, sudah kata kerja bantu aber ini yang gunakan yaitu untuk saya yaitu Esta semana yo sudah pergi. Ya, pakai ini kan ido. Ido ya, dari kata ir, pergi. Jadi, esta semana yo he ido kemana? Ke pantai. Ke itu tu ya, tu bahasa Inggrisnya, atau bahasa Spanyolnya. Kalau bahasa kita ke gitu ya. Esta semana yo he ido a pantai, the beach, yaitu la playa. Playa ya. Pantai itu playa. Di Bali banyak playa. Jadi, esta semana yo he ido a la playa. Bahkan 2 kali katanya. Jadi mengatakan 2 kali gimana? 2 itu dos. Dos kan? Nah, ini D. Baca nggak D-nya? Tuh. Dos. 2 kali. 2 times. Nah itu, times-nya itu karena kalau tunggal itu vez. 1 kali, una vez gitu. Tapi kalau 2 kali, veznya menjadi veces. Tuh, 2 veces itu 2 times. Atau bahasa Inggris juga boleh twice. Esta semana yo he ido a la playa 2 veces. This week I have gone to the beach 2 times, ya, bukan 1 kali malah 2 kali. Nah ini contoh untuk yang melibatkan kata kerja ir, to go ya, to go to the beach. Jadi this week I have gone to the beach twice atau 2 times, 2 veces. Esta semana yo he ido a la playa 2 veces. Karena saya suka berenang di pantai. Nah, sudah kita berikan 4 contoh dari kalimat perfecto de indicativo yang kita buat berdasarkan rumusan subjek diikuti kata kerja bantu aber, diikuti lagi dengan kata kerja dalam bentuk pasado participio. Dan untuk kali ini kata-kata kerjanya dianggap bentuk pasado participio-nya tidak teratur seperti ini, ya. Oke. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan seperti biasanya kalau dianggap bermanfaat, tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Dan Pak Mi jelaskan, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu, ya. Jadi tidak memerlukan biaya. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.